bangsa di Republik ini adalah salah satunya yang terbaik adalah Pak Anies Baswedan. Pihak-pihak lain akan berupaya bagaimana caranya untuk Anies itu tidak maju. Sesuai dengan jargon yang beliau usung sekarang, bahwa Anies Baswedan adalah tokoh perubahan. Dan tentunya kita semua sepakat dengan prestasi-prestasi beliau, latar belakang beliau. Beliau adalah seorang nasionalis, religius, dan punya integritas terhadap NKRI. Jadi kita harus sepakat kembali lagi bahwa saat ini adalah putra terbaik bangsa di Republik ini adalah salah satunya yang terbaik adalah Pak Anies Baswedan. Nah, tentunya pihak-pihak lain akan berupaya bagaimana caranya untuk Anies itu tidak maju dengan mencari titik lemah yang pernah beliau lakukan pada saat mungkin menjabat ataupun masa lalu. Kemudian ini juga tidak mempan, mereka mengganggu partai politik yang mengusung. Yang sekarang sudah kita saksikan adalah bagaimana Nasdem, kemarin Joni Plate sudah diambil dan mungkin ada hal-hal yang lain akan terjadi. Nah sekarang yang muncul kemudian adalah Demokrat, yang sekarang ada upaya pembegalan dari seorang Muldoko. Nah ini upaya daripada mereka untuk menghalangi. Dan kita juga melihat bagaimana di survei-survei mengatakan bahwa Anies itu elektabilitasnya nomor 3. Survei televisi. Tetapi kenyataannya di lapangan, kita bisa melihat di mana kehadiran Anies, disitulah manusia, lautan manusia akan berkumpul. Kalau saya melihat, di rejim sekarang tidak ada yang bisa kita tonjolkan, yang kita andalkan. Kenapa? Dari ideologi, kemudian dari politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, kemudian dari hukum. Ya kita melihat sendiri seperti ini keadaan di Republik ini. Jadi intinya semua perlu perubahan. Dan saya mengatakan bahwa rejim selama saya hidup, saya mengalami rejimnya Soeharto sampai dengan sekarang rejim Jokowi. Ya, yang paling tidak nyaman kita hidup di negeri sendiri adalah di rejim sekarang. Tentunya seperti itu. Kita tentunya berharap Pak Anies akan bawa perubahan. Tetapi jangan sampai suatu saat nanti Pak Anies menduduki posisi itu kemudian kembali berkhianat seperti apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahwa dia diusung oleh banyak orang tiba-tiba kemudian berkhianat. Maka saya orang pertama yang akan tampil di depan menyatakan bahwa harus segera akhiri dan turun. Karena ini sudah saya pernah lakukan kepada Bapak Jokowi. Saya pernah, karena melihat ketidakadilan di Republik ini, saya pernah bersurat, Pak Jokowi segera turun karena negara sudah tidak baik dipimpin oleh Anda. Itu saya tidak kenal dengan beliau. Nah, sekarang dengan Pak Anies kita sudah menyatakan sebagai tim relawan untuk memenangkan Pak Anies menjadi presiden. Ketika sudah menduduki posisi itu, kemudian tiba-tiba berkhianat kepada rakyat, saya orang terdepan, orang pertama yang akan menyatakan di depannya sendiri segera mundur. Kita semuanya berharap 3 partai politik yang sudah sepakat bersama, yaitu PKS, Nasdem dengan Demokrat, dan sekarang ada tambahan Partai Umat, tetap solid untuk bangsa, ya demi bangsa, bukan demi kepentingan partai, bukan kepentingan perorangan, tetapi ini kita menyelamatkan bangsa. Visinya adalah menyelamatkan bangsa. Jadi abaikan ego-ego semuanya. Kita tetap punya keyakinan bahwa 3 partai politik tambah 1 Partai Umat komitmen konsisten untuk tetap satu pendirian, satu suara, tidak terjebak dengan jebakan-jebakan Batman yang dilakukan oleh pihak-pihak lain yang tidak menginginkan koalisi partai ini. Ini sesuatu yang menjadi horor ketika para relawan diteror atau diintimidasi oleh apalagi aparat. Ini sesuatu yang sangat tidak boleh terjadi, dan itu kalaupun nanti terjadi, itu harus berani kita tampilkan, berani kita suarakan bahwa ada oknum aparat yang menteror para relawan dengan berbagai macam cara, tetapi harus didasari dengan fakta atau bukti yang kuat. Tentunya kita berharap Bapak Anies Baswedan terpilih
dan setelah terpilih duduk di kursi kepresidenan, tentunya menjalankan semua apa yang harus dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang, dan yang paling penting tidak mengkhianati rakyat, tidak mengkhianati bangsanya sendiri. Ya, kepada Pak Jokowi, ya memang sulit saya bisa berbicara seperti apa. Yang paling jelas, saya juga tidak habis mikir kenapa tiba-tiba beliau kok cawe-cawe. Berarti ada kekhawatiran, bukan untuk menyelamatkan bangsa, tapi ada kekhawatiran ketika nanti yang akan tampil atau yang duduk nanti bukan orang yang dia kehendaki. Ini sesuatu yang membahayakan demokrasi kita. Semestinya Jokowi sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang kepala pemerintahan, harus netral, harus berdiri di tengah-tengah, rangkul semua calon-calon yang ada, bahwa kalian silakan bersaing, silakan berkompetisi secara baik, secara jujur, secara adil, tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her along. Who could be lonely? I reach for her hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she